Pernah bayangin, kalau makan siang di sekolah bukan datang dari catering atau kantin, tapi langsung dari kebun yang ditanam sendiri oleh para siswa di sebuah sekolah dasar di kota Surakarta. Hal itu bukan sekadar ide, tapi sudah jadi kenyataan. Dan jujur, ini inovasi yang bikin banyak orang bilang, sekolah lain wajib tiru. Pagi itu di SD Kanisius Pucang Sawit, suasananya terasa berbeda. Bukan hanya suara bel masuk atau obrolan di kelas, tapi juga riuh kecil dari anak-anak yang sibuk di kebun. Tangan-tangan mungil mereka menyentuh tanah, menanam, merawat, bahkan memahami proses panjang sebelum makanan sampai ke piring mereka. Disinilah semuanya dimulai. Dari cabai, kacang panjang hingga bayam, semua ditanam sendiri oleh para siswa. Bukan sekadar praktik biasa, tapi bagian dari program yang disebut kebun sirkular. Program ini bukan cuma soal berkebun, ini adalah cara belajar yang menyatukan ilmu, kebiasaan hidup sehat, dan juga pembentukan karakter. Anak-anak diajak memahami seluruh siklus pangan, dari memilih benih, menyiapkan tanah, merawat tanaman, sampai akhirnya memanen dan mengolahnya. Bayangin, anak SD, tapi sudah belajar jadi petani cilik sekaligus koki sehat. Dengan bimbingan guru, mereka bahkan belajar teknik sederhana seperti membuat penyangga untuk tanaman merambat agar bisa tumbuh maksimal. Dari situ, mereka pelan-pelan memahami satu hal penting, bahwa makanan itu tidak datang begitu saja, dan momen paling menariknya terjadi saat panen tiba. Hasil kebun yang sudah mereka rawat selama berminggu-minggu, akhirnya dibawa ke dapur sekolah. Di sana, mereka tidak hanya melihat, tapi ikut memasak. Menu yang dipilih pun bukan sembarangan, bubur Manado. Sebuah hidangan sederhana, tapi kaya akan nilai gizi. Di dalamnya ada sayuran segar, jagung manis, labu kuning, hingga tambahan protein seperti ikan teri dan telur. Bahkan buah seperti semangka dan pepaya ikut melengkapi sebagai pendamping. Yang menarik, semua bahan utama sayurannya berasal dari kebun mereka sendiri. Di momen ini, dapur sekolah berubah jadi laboratorium gizi. Anak-anak belajar bahwa makanan sehat itu tidak harus membosankan. Justru bisa terasa lebih nikmat karena mereka ikut terlibat dari awal. Lebih dari itu, mereka juga belajar konsep yang jarang diajarkan sejak dini, mindful eating. Mereka diajak mengambil makanan secukupnya, menghargai setiap porsi, dan memahami bahwa menyisakan makanan bukanlah kebiasaan yang baik, hal sederhana. Tapi, dampaknya bisa besar. Program ini sendiri lahir dari keresahan yang cukup relevan saat ini. Banyak anak mulai jauh dari sumber makanan asli, mereka tahu cara makan, tapi tidak tahu proses di baliknya. Akibatnya, tidak sedikit yang kurang peduli soal gizi, bahkan cenderung memilih makanan instan. Nah, lewat pendekatan seperti ini, sekolah mencoba mendekatkan kembali anak-anak ke sumber pangan mereka. Dan hasilnya, bukan cuma terlihat di kebun, tapi juga di pola pikir mereka. Respons dari masyarakat pun luar biasa. Setelah dokumentasi kegiatan ini beredar di media sosial, banyak netizen yang memberikan apresiasi. Ada yang berharap program seperti ini bisa diterapkan di lebih banyak sekolah. Ada juga yang bahkan menjadikannya sebagai wishlist pendidikan ideal untuk anak-anak. Karena memang konsep belajar seperti ini terasa lebih hidup. Belajar bukan cuma dari buku, tapi langsung dari pengalaman. Meski begitu, ada juga yang mengingatkan satu hal penting. Peran besar para guru di balik program ini, karena inovasi seperti ini tentu butuh tenaga, waktu, dan dedikasi ekstra. Dan mungkin itu poin yang tidak boleh dilupakan. Pada akhirnya, apa yang dilakukan SD Kanisius Pucang Sawit bukan sekadar program sekolah biasa. Ini adalah gambaran kecil tentang bagaimana pendidikan bisa benar-benar membentuk kebiasaan hidup yang lebih baik. Ketika anak-anak tahu betapa sulitnya menanam dan merawat makanan, mereka akan lebih menghargai apa yang ada di piring mereka. Ketika mereka terlibat langsung, mereka tidak hanya tumbuh pintar, tapi juga peduli. Dan mungkin, dari kebun kecil di sudut Surakarta ini, sedang tumbuh sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar sayuran. Sebuah generasi yang lebih sadar, lebih sehat, dan lebih menghargai kehidupan. Kalau menurut kamu, program seperti ini perlu diterapkan di semua sekolah. Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Pak Mentan ini tolong diangkat jadi staf khusus seperti pertanian. Saya lagi di SD Kanisius Pucang Sawit, ada program berkebun dan ini adalah investasi karakter anak. Coba lihat gimana.
Ini juga udah ini. Ini boleh diangkat ini. Nah, gede tuh. Coba lihat gimana. Wah, pinter banget. Jadi dicuci dulu. Ini kasih air ini. Udah bersih taruh sana. Manin po, cewek keren banget. Nanti dicuci juga di sana ya. Ini mau kamu masak buat apa? Enggak tahu. Tanya bu gurunya ya. Ini apa ini? Kocok juga. Ini yang tadi ya? Ya, media tanam. Kalau di sini kan di sini dia nggak langsung nyentuh tanah banyak pak. Di sana langsung nyentuh tanah banyak. Hasilnya bagus banget, Nak. Terus dua-duanya. Namanya siapa? Banyak kulit. Pak Mentan ini tolong diangkat jadi staf khusus seperti pertanian. 3 aja, jangan semuanya. Oh, dapur kantin. Jadi masak di sini untuk pembelajaran anak-anak kita yang luar biasa, tidak hanya di kelas, tetapi pembelajaran di luar kelas juga menjadi penting. Saya sekali lagi mengapresiasi dari SDK Yesus Pucang Sawit yang menjadi sorotan nasional, dan inilah kurikulum berdampak untuk anak-anak kita dengan tumbuh kembang baik dan mengetahui apa itu bercocok tanam dan menyayangi makhluk hidup yang lainnya. Pak Prabowo, SD kita punya ketahanan pangan, SD Kanisius di Solo. Ke sini.